Selalu ada jawaban, selalu ada pertolongan di rumah Tuhan. Gereja JCC Cijantung menyambut Anda. Ingat selalu bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat kita dan masuk ke dalam hati kita sehingga kita menerima keselamatan. Selamat mendengarkan dan menjadi berkat. Baik, kita akan masuk ke dalam seri ketiga Blessing in the House. Baik, saudara, siapkan hati dan siapkan pemikiran kita. Mari kita siap terima firman Tuhan. Langsung ke slide pertama. Waktu saya memikirkan tentang berkat di dalam rumah Tuhan, maka yang teringat dari waktu saya mencari bahan ini, maka pemikiran saya pertama teringat pada Nuh. Nuh adalah dalam Kejadian 6 ayat 9 ditulis, Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara garis bawahi kata bergaul dengan Allah, yang artinya punya hubungan dengan Allah. Nah, di zaman itu orang-orang sudah tidak menghormati Tuhan lagi. Keras hati dan bumi pun dirusak semua sedemikian rupa sehingga Tuhan berniat untuk menghancurkan seluruh muka bumi dengan menurunkan banjir bah yang besar sekali. Nuh adalah seorang tokoh yang menyelamatkan keluarganya. Saudara lihat ada tulisannya. Keluarganya selamat semua di tengah-tengah badai dan keadaan yang begitu berat. Dia selamat dalam bahtera. Nuh, istri, anak, dan menantu-menantunya. Satu keluarga ini masuk ke dalam bahtera. Inilah Nuh. Lalu kita lihat slide selanjutnya. Pada waktu itu Nuh disuruh oleh Tuhan melakukan sesuatu ketaatan yang luar biasa. Satu ketaatan yang belum pernah terjadi di zaman itu. Pernahkah saudara diminta oleh Tuhan membangun sebuah perahu atau bahtera lalu diisi dengan binatang? Itu kan aneh ya. Atau mungkin Pak Albert tiba-tiba disuruh Tuhan bangun gedung ini, lalu kita berdoa dan Tuhan membantu pembangunannya sampai selesai lalu diisi sangkar-sangkar binatang semua, kan aneh. It's really strange. Orang bilang ini aneh, ketaatan yang sangat aneh. Lalu ditulis begini bahwa beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta atau 144 meter panjangnya. 50 hasta atau 25 meter, 24 lebih, 25 meter lebarnya. Dan tingginya 14,5 meter. Nah, kalau kita lihat 144 meter itu ukuran lapangan sepak bola. Kalau saudara lihat ini ada seorang di Amerika yang membuat gereja, dia kumpulkan dana dan donasi dari sebagainya. Dia membuat sebuah bahtera replika daripada bahtera Nuh ada di daerah Kentucky di Amerika Serikat. Lalu dia jadikan gereja dan tempat wisata. Di dalamnya dia taruh replika dari sapi, singa dan sebagainya di tempat itu. Nah, yang menarik adalah lebarnya sekitar 24-25 meter. Saudara lihat gereja ini, dari kanan ke kiri saudara, ini sekitar 25-27 meter. Jadi gak terlalu besar sebenarnya. Sebesar ini. Tingginya 14,5 meter. Kalau saudara dari bawah, dari lantai 1 sampai di atap daripada gereja ini, saudara tambahin saja 2,5 meter, sudah setinggi itu. Tapi perahu ini aneh. Perahu ini tidak punya jendela. Dia hanya ditulis di atasnya. Di atasnya dia buatlah atap pada bahtera itu. Dan ada lubang di atas itu sebesar 45 cm atau sehasta, yakni satu ukuran dari siku sampai tangan. Cuma segini, lubang kecil di atas untuk ventilasi. Kenapa nggak ada jendelanya? Supaya Nuh lihat hanya di dalam rumahnya saja. Fokus di dalam rumah Anda, istri, anak, pekerjaan, kamar sudah rapi atau belum, cicilan dibayar satu-satu. Lihat yang dalam rumah Anda, bukan lihat yang di rumah orang lain. Katakan amin. Jadi gak usah window lihat-lihat. Siapa, wah cantik juga ya. Wah itu yang suami sana lebih keren. Tetapi lihat yang ada di dalam. Katakan amin. Ya, itu menarik sekali, tidak ada jendelanya. Hanya ada satu di atas. Oke. Ini adalah cerita tentang Nuh. Lalu Nuh itu ada banjir 40 hari datang.
Dunia ini semua dipenuhi oleh, nanti saya jelaskan, nanti ada waktu lagi saya akan jelaskan. Lalu pada akhirnya dia terdampar di satu tempat, Tuhan membawa perahu itu selamat dan berhenti di satu tempat. Di situ pun airnya nggak turun-turun selama beberapa minggu. Akhirnya air pun turun, saudara. Setelah turun, lalu Nuh pertama kali mau menginjakan kaki ke darat, dia mempersembahkan persembahan yang harum bagi Tuhan. Dia bakar korban bakaran bagi Tuhan. Waktu asapnya naik, Tuhan hatinya disenangkan. Lalu Tuhan berkata, aku buat pelangi. Dan kita ingat tanda ini pelangi. Selama-lamanya murka Tuhan tidak akan terjadi lagi. Itu cerita Nuh. Nah, waktu saya mau mempersiapkan detail-detail akan cerita ini, tentang bagaimana Nuh ini menjadi orang yang merawat rumahnya, bahteranya. Tiba-tiba Tuhan arahkan tadi malam ke satu peristiwa yang lain, slide selanjutnya. Tapi tetap ada hubungannya ya. Saya bingung tadi malam, tiba-tiba Tuhan ingatkan akan sebuah rumah Tuhan di Israel. Zaman ini terjadi sebelum zaman Raja Saul dan Daud. Zaman ini adalah zaman di Israel itu zaman hakim-hakim. Rumah Tuhan ada di Silo, daerah namanya Silo di Israel. Di situ ada seorang imam yang bernama Eli. Eli ini punya anak dua, namanya Hofni dan Pinehas. Lalu satu waktu dikirimlah seorang anak kecil, masih kecil, namanya Samuel. Samuel ini adalah persembahan dari seorang ibu. Waktu ibu ini tidak punya anak bertahun-tahun, ibu ini berkata, kalau saya punya anak, saya akan pertama berikan anak ini buat rumah Tuhan. Jadi apa? Jadi kacung. Jadi pembantu. Di rumah ini saya serahkan buat Tuhan, terserah. Tuhan mau apain terserah, dan diserahkan sejak kecil ke dalam rumah ini. Jadi satu rumah ada Eli, Hofni dan Pinehas dan Samuel. Mari kita lihat ayatnya 1 Samuel 2 ayat 12 dan 13. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Dua anak ini orang yang kacau kata Alkitab. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Kata mengindahkan Tuhan, saudara garis bawahi karena nanti saya akan bahas. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Ataupun batas-batas haknya sampai mana para imam itu tidak diindahkan. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3. Di tangannya garpu bergigi 3. Jadi saudara lihat kayak film-film Aquaman. Ya itu dari ini sebenarnya. Garpu bergigi 3. Lalu 1 Samuel 2 ayat 14-15. Dan dicucukkannya ke dalam bejana, atau ke dalam kuali, ke dalam belanga, atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang yang datang ke sana. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Ayat selanjutnya, apabila orang itu menjawabnya, bukankah harus dibakar dulu Pak? Baru setelah itu Anda boleh ambil. Tapi mereka bilang, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Ini gereja apa preman? Ya, ini gereja atau preman. Saudara bisa dibayangkan kalau misalnya Bapak naik ke tangga, tiba-tiba ada yang galak sini Pak Catur ya, Michael ya. Pak Catur terkenal galak. Tiba-tiba Pak Catur depan tangga, sebelum masuk ibadah buka dompet dulu. Buka dompet, ada uang berapa dulu, dipalak di depan. Baru buka dompet langsung diambil. Seperti itu yang terjadi oleh Hofni dan Pinehas ini. Lalu ayat 17, dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan. Sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Mereka memandang rendah, artinya memandang biasa korban buat Tuhan. Adapun Samuel, nah selesai sampai situ. Ayat 18, Alkitab pindah cerita kepada Samuel. Adapun Samuel adalah pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak, tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Ayat 19 selanjutnya. Setiap tahun ibu daripada Samuel ini
membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya. Apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Setiap tahun Hana, nama mama daripada Samuel, dan Elkana suaminya datang. Jadi Samuel ini sudah beberapa tahun, tiap tahun mereka datang bawakan baju buat Samuel. Lalu ayat 20, lalu Eli memberkati Elkana. Eli si imam tua tadi, mereka memberkati, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana. Sehingga dia mendapat 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Kasih 1 Tuhan ganti berapa? 5. Kasih 1 Tuhan ganti 5. Tapi yang menarik buat saya di sini adalah lihatlah yang mereka lakukan. Mereka datang ke rumah Tuhan. Mengingat akan janji Tuhan, mereka mempersembahkan korban. Sementara keluarga hamba Tuhan tadi, mereka memandang rendah korban kepada Tuhan. Beda ya. Lalu ditulis juga di sini, tadi saudara ingat baca bahwa anak-anak Hofni dan Finehas tidak mengindahkan Tuhan. Tetapi di sini diceritakan Hana, Tuhan mengindahkan Hana. Ini menarik saudara. Kata mengindahkan ini mengambil kata yang sama dengan kitab Perjanjian Lama, yakni diambil pada waktu Tuhan Yesus melihat akan bunga di padang, dia berkata, bukankah bunga di padang ini dihias lebih bagus daripada pakaian Salomo? Kata hias di sini, Tuhan menghiasi rumput di padang menjadi bunga lili yang indah. Kata hias ini sama dengan kata mengindahkan. Wow, ada orang-orang yang diindahkan Tuhan hidupnya. Siapa yang mau diindahkan Tuhan boleh angkat tangan. Saudara tahu rahasianya bagaimana saudara mau diindahkan oleh Tuhan? Rahasianya, hormati Tuhan. Katakan amin. Tiap tahun bawa persembahan, respect. Lalu kita lihat ayat selanjutnya. Lalu di akhir daripada cerita ditulis Eli sudah 98 tahun umurnya. Ini cerita panjang. Di ujung hidupnya Eli 98 tahun dan buta. Ayat 16, datanglah orang-orang kepada Eli, Imam Eli. Aku datang dari pertempuran, melarikan diri dari medan pertempuran. Kata Eli, bagaimana keadaannya anakku? Jawab pembawa kabar itu, orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Dan anakmu Hofni, Pinehas, keduanya mati. Dua-duanya. Dan tabut Allah dirampas. Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli telentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati sebab telah tua dan disebut gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Selesai cerita. Jadi imam-imam Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, ada konsekuensi dalam hidup kita. Ini yang melayani di mimbar pelayan musik termasuk saya. Ada konsekuensi. Mari kita lanjutkan ya. Kita lihat slide selanjutnya. Bagaimana supaya rumah kita ada berkat dalam rumah. Nah, saya akan bahas di sini. Ada 4 poin cepat yang akan saya bahas, saya akan baca. 4 poin inilah di dalam rumah Tuhan yang ada di Silo. Rumah Tuhannya Eli, perhatikan saudara. Tetapi rumah Tuhan ini artinya juga rumah kita semua. Masing-masing keluarga. Saya berharap saudara mendapatkan sesuatu yang relate dengan kehidupan saudara. Yang pertama, dalam setiap rumah Tuhan itu harus ada tanggung jawab. Para imam musik
gembala yang dipercayakan, para pelayan Tuhan, ada tanggung jawab yang diemban. Baik kalau Anda di rumah ada ayah, ada ibu, ada bapak, papi, mami, itu punya tanggung jawab. Bekerja, mencari nafkah, menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Itu tanggung jawab. Yang setuju katakan amin. Harus ada tanggung jawab. Demikian juga anak-anak. Anak-anak juga harus ada tanggung jawab. Tanggung jawab untuk apa? Untuk mentaati orang tua, menghormati orang tua. Katakan amin. Buat para youth yang di sini, hormatilah orang tua Anda. Jangan berkata Anda melayani tapi Anda tidak mau dengar-dengaran dengan orang tua. Itu termasuk dalam tanggung jawab. Di dalam rumah harus ada tanggung jawab. Lihatlah Hofni dan Pinehas. Cuek aja. Gak peduli. Ya saya cerita, jadi mereka ini, sebentar saya lihat ya. Mereka sudah anggap semuanya itu biasa. Biasa. Oh, pelayanan kalau di gereja hari Minggu, saya WL ya WL, nyanyi singer ya singer, jadi guru sekolah minggu, biasa semua. Padahal ini rumah Tuhan. Ada tanggung jawab. Nah, ini saudara harus tangkap benar-benar, semua orang punya tanggung jawab dan Anda harus melakukannya. Atau ada konsekuensi di belakangnya. Kita lihat selanjutnya, ada hubungan di dalam rumah Tuhan. Mari kita perhatikan bahwa Tuhan yang kita sembah ini Tuhan yang menyukai adanya relationship. Ada hubungan dalam satu hubungan antara Tuhan dan manusia. Nah, kita melihat cerita di sini antara Hofni dan Pinehas. Hofni dan Pinehas ini udah nganggap semuanya terlalu biasa. Datang ke gereja pelayanan anggap seperti biasa. Datang main keyboard, main apa pulang dan mereka seperti itu aja. Dan akhirnya karena terlalu menganggap rendah, terlalu menganggap biasa, maka akhirnya mereka timbul rasa keegoisan dirinya sendiri. Mulailah mereka ngitung. Oh, yang datang itu ada yang di pojok itu kayaknya kasih persembahannya lebih banyak. Yang di sana itu sepertinya kasih kambing tiap 2 minggu sekali. Reguler, dia mulai catat untuk dirinya sendiri. Karena tidak ada hubungan dengan Tuhan, adanya dia mulai memikirkan dirinya sendiri. Nah, ini berbahaya. Saudara lihat ayat yang tadi kalau saya akan ceritakan. Jadi pertamanya itu dia ambil, imam itu ambil bagian begini. Daging dibakar, dibakar asap, lalu imam yang ada di situ ambil garpu 3, colok ke dalam, dapat dagingnya yang apa, dia nggak boleh komplain. Dia ambil itu dan itu jadi makanan buat dia hari itu. Itu hukumnya seperti itu. Tidak boleh komplain. Nah, tetapi kalau saudara baca ayat tadi, mereka pikir ini biasa, ya udah ganti peraturan. Dan yang mereka lakukan adalah sebelum orang memberikan persembahan, mereka tunggu orang di depan daripada rumah Tuhan, lalu ditanya, kamu bawa kresek-kreseknya apa itu? Coba lihat yang banyak, yang marble-marble mungkin ya, yang ada lemak-lemaknya yang kayak wagyu-wagyu gitu, yang Kobe beef, kasih ke saya dulu. Sisanya baru kamu kasih persembahan buat Tuhan. Tidak mau yang dimasak. Saudara ingat ya ayat tadi ya. Jadi dia ambil dulu. Ini sudah tidak ada hubungan dengan Tuhan. Sudah ngawur. Bahkan lebih dikatakan mereka malah pacaran semua sama gadis-gadis yang bertugas di situ, di dalam rumah Tuhan. Dan Tuhan marah. Nah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menyukai akan relation. Lihatlah akan Samuel. Samuel waktu kecil, waktu dia dibawa ke rumah Tuhan, mamanya selalu berkata, saya percaya ini yang dikatakan mamanya, nak, ingatlah dulu mama itu gak punya anak bertahun-tahun. Tapi satu hari mama datang, bukan satu hari, bertahun-tahun juga mama menangis di depan bait Allah dan mama teriak, Tuhan aku ini sakit hati Tuhan. Aku sakit hati, aku tidak punya anak. Tuhan kasih aku anak. Dia menangis karena hatinya disakiti. Lalu setelah itu dia mempersembahkan korban.
Waktu dia persembahkan korban, dia angkat tangan. Tuhan, dengar permohonan doaku. Aku menghormati Engkau di tempat ini. Ingat loh nak, ingat. Kamu adalah anak yang dijanjikan Tuhan. Karena itu waktu kamu datang ke rumah Tuhan, cari hubungan dengan Tuhan. Jadi Samuel kecil datang ke dalam rumahnya Eli yang kacau balau itu ya. Yang setiap hari preman daging sama pacaran sama. Gila sih, kok bisa ya begitu ya. Di situ semua, kacau sekali. And little Samuel, setiap malam dia dengar-dengaran. Tuhan yang seperti apa ya? What kind of God yang bisa membuat mama yang tidak punya anak bertahun-tahun bisa punya anak. Tuhan seperti apa yang bisa memberikan kekuatan kepada Simpson. Tuhan seperti apa yang bisa membelah lautan. What kind of God is this? Setiap malam Samuel kecil lihat Tuhan di mana. Tuhan di mana. Yang dia lihat adalah cari hubungan. Sampai satu malam. Dikatakan pada malam hari. Tiba-tiba ada suara berkata, Samuel, Samuel. Oh, dan hari itu Samuel ada hubungan dengan Tuhan. Saya berharap saudara semua datang ke gereja. Saudara datang, baik yang duduk di belakang, yang duduk di depan, Bapak Ibu yang saya hormati semua. Datang ke gereja ini dengan hati, Tuhan, Tuhan, berbicaralah padaku pagi hari ini. Tuhan, Tuhan, ini tanganku kunaikan. I respect you waktu saudara kasih persembahan. Tuhan, Tuhan, ini persembahanku, ucapan syukurku. I respect you, Lord. Dan satu hari Tuhan panggil nama kita. Amin. Sandy, it's your time. Let me bless you. Pasti ada hari itu. Lalu saya ingat waktu Michael dipanggil perusahaan besar. Kok aku diterima kok? Kok bisa segini? Aku bilang, Tuhan, waktunya mengangkat Michael. Katakan amin. Nah, ini saya kasih tahu, ini kan hubungan dalam rumah Tuhan. Ada sebuah rahasia yang saya harus ceritakan buat saudara. Di dalam rumah Tuhan, itu di dalam bait Allah ada ruangan depan di mana orang mempersembahkan korban dan meja pembasuhan. Lalu ruangan kedua adalah ruangan kudus. Ya, saya ulangin, ruangan kedua adalah ruangan kudus. Di mana di situ adalah menorah. Lalu ada meja perjamuan dari emas yang artinya firman dibagikan seperti ini. Saudara sedang ada di dalam ruangan kudus. Ruangan kudus di mana firman dibagikan, doa dinaikkan, pujian dinaikkan. Saudara nangkep ya. Tapi ada ruangan ketiga, the third stage, itu namanya ruang Holy of Holies, ruangan Maha Kudus. Nah, apa itu ruangan Maha Kudus? Kalau kita belajar dalam hubungan di dalam rumah Tuhan, mari perhatikan baik-baik rahasia pendeta. Saudara mau rahasia pendeta? Ruangan Maha Kudus itu ada tirainya di situ. Banyak jemaat, banyak orang Kristen, dia kira gembalanya itu yang di ruang Maha Kudus. Atau pastornya itu di ruang Maha Kudus. Sehingga dia deketin gembalanya. Dia mau deket, dia mau kenal semua dengan keluarganya. Dia mau deket sekali, tambah deket dengan gembala, tambah deket terus dan akhirnya berantem semua. Karena gembala juga manusia, betul ya Bapak Ibu? Pasti ada kurangnya. Ternyata the third stage itu, banyak yang bilang sama saya, Pak, saya deket nih sama pendeta ini di gereja, begitu ya. Tapi kok dia kok malah selingkuh? Nanti saya jadi ngegosip begini. Saudara, perhatikan baik-baik itu saudara. Waktu Anda mau bangun hubungan, Anda dengar firman, itu firman dari Tuhan. Waktu kami berbicara di sini, kami berdoa dulu seminggu. Ada yang 2 minggu, tuh Michael udah siapin mau khotbah, bulan depan dia udah berdoa dari sekarang. Betul? Nah, perhatikan saudara, firman ini buat saudara. Tapi the next relation, waktu saudara mau buka tirai itu saudara dengan Tuhan. Ruangan Maha Kudus itu yang masuk saudara dan Tuhan.
Kalau Anda buka tirainya gembala atau pendeta, ya gak heran Anda akan kecewa. Karena pasti ada gak cocoknya sama saudara. Ada di sini yang dari gereja lain? Oh pasti pengalaman. Makanya diam semua. Nah hari ini saya berdoa, jangan ada yang, Pak saya buka tirai di gereja. Pak saya buka, gak ketemu apa-apa. Karena Anda buka tirainya pendetanya. Yang harus Anda buka itu tirai ruang maha kudus. You will find God. Malah saya bilang bukan engkau akan menemukan Tuhan. Tuhan yang akan menemukan saudara. Amin. Nah Tuhan yang kita sembah itu menyukai hubungan. Kita balik ya, lihat ya baik-baik. Noah berkata dia bergaul dengan Tuhan. Jadi dia suka hubungan. Bahkan saudara kalau di dalam perjanjian lama, Tuhan minta ada hari Sabat. Sabat itu artinya hari Sabtu, duduk semua dengan keluarga. Jangan kerja, jangan ngapa-ngapain. Saudara kalau pergi ke Israel, nanti ada kesempatan ke Israel. Saudara bisa lihat kalau hari Sabtu duduk di restoran, itu keluarga-keluarga semua pakai tutup kepala di atasnya begini. Makan semua, baca Mazmur, makan, liatin anaknya semua satu persatu. Ada hubungan yang dibangun. Tuhan mengajarkan di dalam rumah harus ada hubungan. Katakan amin. Dan hubungan itu harus dibangun. Build. Bukan terjadi begitu saja. Hubungan itu dibangun. Dibangun itu artinya saya harus tanya. Kamu sukanya apa? Kamu masa depannya bagaimana? Kamu kenapa kok seperti ini? Saya tanya kepada Joy, kamu pengennya apa? Dan Joy bilang, saya gak tahu Pak. Saya mau sekolah apa saya gak tahu. Oke Joy, pelan-pelan kamu suka apa? Bangun sebuah hubungan. Dan itu perlu pengorbanan. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, ini menarik. Saya tadi pagi cerita, saya tahu istri saya suka makanan yang pedas. Dan saya dari dulu gak suka makanan yang pedas. Saya membangun hubungan. Dan sekarang hampir 80% kalau ke restoran makan makanan pedas. Lelaki selalu kalah. Jadi saudara nangkep, bangun, build a relation. Suami dengan anak, istri, semua harus bisa membangun a relation. Katakan amin. Nah, si Hofni dan Pinehas ini, mereka tidak menghargai hubungan. Jadi mereka bilang, oke, hubungan sama Tuhan, oke, ya udah. Tapi saya mau melakukan ini. Saya mau ambil pajak, mau premanin semua. Lalu kita lihat selanjutnya, yang ketiga. Ketaatan dan kerendahan hati adalah kunci hubungan di dalam rumah Tuhan. Obedience, seperti Nuh, ketaatan, melakukan sesuatu yang Tuhan suruh, adalah kunci hubungan. Saya katakan bukan kunci kemuliaannya, tapi saya bilang kunci hubungan dengan Tuhan. Taat, lalu rendah hati, humility. Kata humility itu berasal dari kata humus yang artinya tanah, yang artinya di bawah. Mau rendah hati, kata humility tanah, dikasih nafasnya Tuhan, maka tanah itu jadi manusia. Jadi kita harus dalam membangun hubungan dengan Tuhan itu ada sifat rendah hati. Menghormati Tuhan, katakan amin. Nah, banyak daripada kita itu tidak mementingkan akan kata kerendahan hati, ketaatan lagi. Bahkan sosmed yang saya tulis di saat ini. Sosmed saat ini menunjukkan bahkan di dalam gereja pun. Bukan ketaatan dan kerendahan hati yang penting, melainkan glamor yang penting. Siapa punya LED lebih besar, siapa punya gereja lebih mewah. Tetapi ketaatan dan kerendahan hati adalah kunci hubungan dalam rumah Tuhan. Katakan amin. Apa yang Tuhan mau saya kerjakan? Kunci hubungan dengan Yesus adalah ketaatan dan kerendahan hati. Coba lihat slide selanjutnya. Ketaatan dan kerendahan hati adalah kunci hubungan dalam rumah. Saudara lihat gambar ini, tadi kita bicara tentang Nuh bukan? Tadi saya bilang Nuh tidak ada jendelanya, bahteranya tidak ada jendela.
Ada satu lagi yang tidak ada dalam Bahtera Nuh. Apa itu? Ada satu yang tidak ada. Tidak ada kemudinya. The ark has no wheel. Ini menarik. Karena the ark itu dikemudikan oleh Tuhan. Gereja juga dikemudikan oleh Tuhan. Saya ingat waktu awal-awal saya bangun gereja, saya pikir dengan kekuatan saya bisa, Pak, Bu. Saya pikir saya bisa. Saya cari teman-teman koneksi untuk bangun, untuk kasih persembahan. Bahkan beberapa barang yang saya miliki saya jual. Jadi sih jadi, tapi atapnya kebuka. Atapnya gak ada atapnya. Sampai situ saya bilang, Tuhan, kemudi daripada gereja ini saya serahkan pada Tuhan. Dan Tuhan bilang, oh oke, kemudinya saya yang pegang. Oke, saya akan bawa kamu, karena kamu menghormati saya akan bawa kamu ke tempat yang lebih baik daripada yang kamu inginkan. Jadi kalau saudara stres dalam rumah saudara, malam-malam berkata, Tuhan, kemudi rumah ini Tuhan yang pegang. Amin. Si David Yonggi Cho di gerejanya ada satu kursi besar di belakang daripada mimbarnya. Kursi itu seperti kursi CEO dan selalu kosong. Orang tanya, itu kursi siapa? Dia bilang, Tuhan Yesus, kepala gereja ini. Katakan amin. Ya. Nah, yang terakhir, ini bagian terakhir, teman-teman saya minta ditemenin. Kemuliaan adalah milik Tuhan. Saya ambil khotbah ini dari Daniel, kemuliaan adalah milik Tuhan. Glory belongs to the Lord. Nah, saudara lihat akan cerita, coba slide selanjutnya. Hofni dan Pinehas. Dia berkata ia menamai anak itu Ikabod. Jadi waktu diceritakan bahwa tabut itu diambil oleh bangsa Filistin, maka Eli jatuh dan mati. Lalu suaminya Hofni dan Pinehas itu mati dalam sekejap bersama-sama. Maka istrinya daripada Pinehas mendadak melahirkan, Pak, Bu, mendadak melahirkan. Saking stresnya mendadak melahirkan. Waktu anak itu dibawa kepada dia, lihat baik-baik, dia tidak mau lihat itu anak. Dan dia bilang Ikabod, Ikabod, yang artinya telah lenyap kemuliaan dari Israel. Ini menarik. Coba Bapak Ibu perhatikan. Lenyap kemuliaan. Jadi ternyata menantunya ini, kalau saudara baca baik-baik, menantunya ini berpikir bahwa kemuliaan Tuhan itu ada pada pundaknya Hofni dan Pinehas. Padahal, lihat baik-baik gambar ini. Manusia punya pundak. Shoulder of man. Itu tidak didesain untuk menerima kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu didesain buat siapa? Buat dia. Ini khotbah anti klimaks, saudara. Saudara kira endingnya kemuliaan buat saudara? Kemuliaan buat Tuhan, bukan buat saya. All glory harus kembali kepada Tuhan. Karena bahu ini kalau dikasih kemuliaan Tuhan gak kuat, lumer saudara. Manusia terlalu banyak dipuji-puji, diangkat-angkat. Gak usah di rumah Tuhan, di sosmed. Terlalu dipuji-puji, bentar juga begitu, betul gak? Saudara sendiri lihat kan saksinya di Indonesia. Setiap yang diangkat, kemuliaan itu punyanya Tuhan. Loh Pak, lalu saya harus bagaimana dong Pak? Loh, bagaimana? Balik. Nah ini namanya khotbah anti klimaks. Ayo balik slide-nya kembali ke nomor 3. Bagaimana supaya Anda diberkati? Taat, rendah hati, cari hubungan dengan Tuhan. Itu tok. Itu tok. Kemuliaan punyanya Tuhan. Banyak hamba Tuhan besar berpikir bahwa all glory akhirnya satu persatu tumbang semua.
Karena dia pikir kemuliaan buat bahunya dia. Saya dapat ini tadi pagi. Glory belongs to him. Pundak kita, tempatnya kalau hamba Tuhan, tempatnya ya begini. Amin saudara. Saudara mau hidup saudara lebih ringan? Bilang kemuliaan buat Tuhan. Ya. Bagianku rendah hati hubungan dengan Tuhan. Lebih ringan. Saudara mau keluarga saudara mulia, saudara bilang kemuliaan itu punyanya Tuhan. Saudara, kalau saudara bisa begitu, nanti diindahkan Tuhan seperti Hana. Katakan amin. Seperti Daud, diindahkan oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita tahu hari ini ketaatan, kerendahan hati bagian kita, kemuliaan bagiannya Tuhan. Terpujilah Tuhan.